Gaduh tangan kanan. Gaduh. Gaduh. Kanan kanan kanan. Kanan kanan kanan. Betul itu kanan? Oke, pegang pundak temennya Bu. Dipegang. Iya, Bu dipegang. Nah, begitu. Ikuti kata-kata Bu Aa. Sahabatku, Sahabatku, hari ini bukan ini tepuk-tepuk Bu. Supaya emosi nih si sahabatnya. Oke, cek sound dulu ya. Oke, siap. Aku pintu sahabat. Siap, sahabatku. hari ini Kita mau belajar loh. Simpan dulu HP-nya ya. Simpan dulu HP-nya ya. Konsentrasi ya. Setuju nggak? Setuju. Oke, tangan kirinya angkat. Pegang sebelahnya. Nah, sekali ke sebelah bunda. Iya. Itu lepasin tangan kanannya, lepasin. Oke, siap. Sahabatku, makasih ya. Kamu udah ingetin aku. HP-nya aku simpen deh. Aku nggak COD dulu. Aku mau belajar dulu. Makasih ya. Kamu juga. Simpan HP-nya ya. Kita belajar sama-sama, oke? Terima kasih. Oke. Baik. Kita panasin dulu. Siapa suka hati tepuk tangan? Tepuk tangan. Sekali lagi. Bilang hore. Sekarang jika buat bilang tepuk oke, teman-teman begini. Tepuk oke. Aku oke. Tunjuk temannya. Kamu oke. Dari balik dilihat wajahnya yang sumringahnya. Nah, gitu. Kamu oke. Tepuk lagi. Semua oke, gitu ya. Coba cek. Tepuk oke. Aku oke. Kamu oke. Semua oke. Ujungnya hebat. Hebat tuh ya. Ibu-ibu ini adalah ibu-ibu terhebat yang Allah pilihkan untuk ketemu di sini. Betul nggak? Padahal ada si tetangga ya, sanes sebelah tetangga sama nyekolahin di sini. Nah itu juga bukan orang terpilih. Jadi ibu-ibu yang datang ini orang yang terpilih yang Allah dorong untuk belajar hari ini. Oke, berarti konfirmasi dulu kepada diri sendiri bahwa aku adalah oke. Ujungnya semua oke, hebat gitu ya. Dari lihat kiri kanannya bahwa kita konfirmasi semuanya orang hebat. Setuju? Oke, siap. Tepuk oke. Aku oke. Kamu oke. Semua oke. Hebat. Alhamdulillah. Oke, kita lihat dulu ke depan. Nah ini teman-teman, kenapa sih gambarnya harus Bu A dan anaknya? Karena sudah dipraktekin. Nanti kalau ibu yang isi, ibu dan anaknya. Kalau Bu Asri yang isi, pernah tahun kapan Bu A tuh nggak bisa 1 tahun itu, akhirnya Bu Asri yang isi. Nah nanti juga boleh kapan-kapan Bu Asri ngisi, yang lain Bu Guru ngisi. Boleh nggak dari orang tua? Boleh, orang tua yang ngisi. Oke, ini adalah mengasuh anak dengan kasih sayang. Kenapa sih harus dengan kasih sayang? Yang pertama, dengan pola asuh yang bersahabat. Tadi kita udah awali dengan sahabatku. Oke? Yang kedua, sering memberi pujian. Yang ketiga, lakukan kontak fisik yang dibutuhkan. Yang keempat, selalu tanyakan keadaan anak kita. Yang kelima, beri dukungan. Kemudian yang keenam, memberikan contoh. Yang ketujuh, pengawasan dalam menggunakan media. Kira-kira ibu-ibu gaduh sahabat deh? Gaduh. Kira-kira pamita sahabat ibu-ibu soal apa kan Tara? Kira-kira lamun sahabat salah ibu soal balik Tara? Tapi kan ada batasnya ya, itu mah orang lain gitu. Beda dengan anak kita yang salah. Lamun anak kita yang salah, kumaha ibu-ibu? Dicarekan. Terus kumaha deh? Bagus tuh ya, nggak ditukar dia. Lamun anak salah. Padahal anak kita masih kecil ya.
Mungkin dia nggak tahu apa, akan menciptakan suasana yang damai. Kumaha we ibu memperlakukan sahabat kita. Misal telat aja datang, sahabat kita akan dimaklumi karena itu orang lain. Beda dengan anak kita, hararese bakal dicerita. Hararese. Maka kenapa harus diperlakukan dengan cara bersahabat? Karena begitu ibu akan memperlakukan anak kita seperti ke teman, seperti ke sahabat kita. Kemudian orang tua yang memperlakukan anak dengan bersahabat akan cenderung menggunakan komunikasi yang baik. Jadi mungkin kan ibu kasahabat bahasana kasar, bahasana terus tekira-kira, mungkin pasti akan hati-hati karena ibu takut kehilangan sahabat ibu. Lalu ibu cewek kelebihan kata-kata yang tidak baik, dijamin ibu mau jadi sahabat. Nah itu, coba sekarang praktekin jika anak kita diperlakukan seperti teman atau seperti sahabat. Jadi lamun salah oge akan dimaklumi. Jadi lamun hararese oge akan dimaklumi karena diperlakukan seperti teman dan seperti sahabat. Dicontohin melalui siapa? Melalui anak kita. Coba, apa aja sih kata pujian teh? Ade pinter. Ade pinter. Jawab bu, berhadiah bu. Apa lagi? Ade soleh seuting, bilang soleh. Terus? Ade hebat, pinter, soleh. Apa? Rajin, cantik, ganteng, tubuh udah lebih dari. Nah, artinya pujian teh, mun perlu ibu tulis di panto deh. Bade nyarios ayeuna naon? Cirian, entos nyebutkeun kaset. Mun perlu. Kan begitunya. Gitu. Jadi upami ibu hoyong dipuji, komo si ayahna nuju salin ka kursi. Ade, ieu mata ujung ka si ayah. Ade cantik. Cing si ayah juga teu nyebutkeun ibu cantik. Ulah kieu, cing atuh ayah kali-kali ibu tadi bilang cantik, cek si ayah cantik kumaha eta make baju daster masuwe, seleting geus campur. Tapi bu, ngaku deh, enakeunnya daster gitu. Enakeun. Nah, buat kantor parenting dengan Bu Aisyah Dahlan, tong potong yang mau eta bu. Jadi ibu teh si ayah teh uih di kantor datang ke rumah ningali ibu duluan sigana nahawa cing atuh bu dilipat setip nganggo kerudung anu sae nganggo acung nu sae atuh alim dasar sae mah atuh gamis we. Gitu. Jadi boro-boro si ayah yang muji mereka ibuna tidak melihatkan penampilan yang sebaik-baiknya. Ibu cantik gerilis daripada anak. Jadi makanya udah cantik atuh. Satu melarang, dua-duanya harus melarang. Yang gak boleh itu ibu marah, si ayah marah itu yang gak boleh. Jadi otaknya dia bahwa ibunya selalu memperlakukan positif ke dia gitu. Meskipun lama-lama mabuk batu oge kan kacak celakaan ku cai terus-terusan makan legok. Nah begitu juga anak kita. Jadi bu, anak kita tuh kecil tidak akan lama. Jadi wayahna ibu kudu lebay-lebay ayeuna. Karena usia 8 atau 9 atau 10 udah gak boleh kan dicium-cium, kecuali pipinya, dirangkul-rangkul, kecuali arah-arah tertentu tuh anak laki-laki tuh bu gak boleh kayak dicium bibirnya udah gak boleh. Jadi sekarang nih usia TK masih boleh bu diunyeng-unyeng gitu, puji-puji lebay-lebay ya pokoknya mah lebay-lebay saatnya ayeuna bu. Jangan nanti ibu lebay di saat usia udah 10 tahun, itu udah mau balik anak laki-laki. Jadi udah ada hasrat 18 tahun. Laki-laki sih masih lama ya sama beda sama perempuan. Tapi usia 9 tuh udah nggak boleh dicium mulutnya, udah nggak boleh. Karena hasratnya lebih cepat daripada perempuan. Maka sekarang masih TK masih boleh sok enggak. Ulah tadi relet-relet kacang gitu. Ya, berarti yang kedua apa bu? Jadi
Sok bu, dicium, dipeluk, digandeng tangannya, diunyeng-unyeng, dielek-elek, ayeuna bu. Osok tak? Alhamdulillah. Jika ibu tanyain ke bu guru, kalau anak kita mau santuy, anak kita mau sukses satu hari itu, pagi-pagi pembikin tiwur bu. Lamun pagi-pagi bangunnya hese ku ibu geus digerenang, itu kayak di sakurana teh rudek bu. Jadi pagi-pagi itu Rasulullah buat pernah dengar cerita sahabat Nabi ngebangunin anak kita tuh betapa sopannya. Jadi serelekeun hareuy lalaunan, masuk ke matahari, terus ajak ke kamar mandi, ajak sholat. Ibu jangan begini, Dede, nggak kasihangan, nggak buka. Itu tuh udah langsung sadar mau angkat tangan. Oh itu hebat, alhamdulillah. Saha anu nyarios dia abi, angkat tangannya. Oke. Karena ibu akan berubah, ibu cintailah anakmu. Sini sayangku. Nanti Senin tidak boleh begitu ya. Terima kasih sayangku. Nah begitu. Jadi bu, pun anak, lamun abi nyarios dia, dapat cepat ke sini. Itu pun cirama ibu. Karena tidak biasa diperlakukan seperti itu. Jadi tidak disentuh lah si badannya deh, begitu-gitu. Saya akan hordeng mata, dapur aku mah alim bobo di kasur, alim bobo di kamar. Jadi boboran itu tidak pakai TV, buat punya kursi yang bisa tidurnya jadi kasur, dibangun jadi kursi. Nah, punya sofa itu, jadi tidurnya di situ. Jadi kalau kita tuh berdiri gitu-gitu lah, si badannya etek, jadi ngisi. Nah jadi lalaunan siung. Terus upami orang sholat bu, ulah geras sholat, hayu orang sholat. Kan ibu sholatnya jam 4 ya, pas ada subuh, sholat dulu. Jadi hayu orang sholat. Jadi budaknya ente di guruan. Meskipun ibu udah mandi, nggak usah mandi lagi, hayu orang mandi. Ya mau hese makan, udah mandi mah, udah bu, hayu orang makan. Jadi kata-kata depannya hayu, apa bu kata-kata depannya? Hayu. Nitipnya mulai hari ini hayu orang makan, hayu orang sholat, hayu orang main. Jadi kata-katanya hayu atau bahasa Indonesia nama mari. Oke, yang keempat, selalu ditanyakan keadaannya. Ibu hari anak ibu pulang dari sekolah, ibu naruh naon? Nah, tadi belajar naon. Terus EPR itu terus emang EPR ini? Gagal apa? Oh, SD. Masri, maaf Masri. Koneksi sebelum koreksi. Oke. Koneksi dulu. Apa bu anak apa? Anak SD. Oke, anak SD. Salah bu asli, bukan anak TK, anak SD. Jadi bu, anak TK itu yang harus ditanyakan bukan tadi belajar apa. Nah senang hari ini di sekolah, punya banyak temannya sama siapa aja kayak gitu bu. Jangan ditanyain pelajaran, dengarkan bu. Kating, jadi banyak kasus orang tua anu ngeluh punya kolak yang dipanggul atau di TK. Nah ujian anak adi mah mau ditaruh saya nggak tahu atau belajar apa, nggak tahu atau makan apa. Ya ini ada bukan itu yang harus ditanya. Jadi yang ditanya itu seputar kan di TK mah bermain seraya belajar. Jadi bermainnya dulu yang harus ibu tanyakan. Terus kalau ada apa-apa, jangan langsung percaya 100%, konfirmasi kepada sekolah. Betul ada kejadian itu supaya ibu akan ngakeuheun. Misalnya mama aku tadi disiksa. Nah bahasanya ya. Mama aku tadi disiksa sama si A. Ibu kebelet ke mama. Lain kanan kalau mama kebelet. Jadi ayah bahasa aku didik anak kita. Makanya harus konfirmasi. Kata-kata disiksa itu apa sih kata bahasa anak mata? Jadi anak pada kata-kata mata terus maju bertambah. Jadi apa yang dia hadapi, apa yang dia dapati bisa celetuk. Jadi ibu harus sering konfirmasi. Ya.
harus konfirmasi ke sekolah. Kan ibu ada grup ya di sekolah. Kalau untuk masalah intern, masalah itu nggak usah di grup bu, bakal panjang. Oke, si B cetuk, si A, si B, rada tereseknya kasih ibu eta teh. Kan pengen soal, pengen ini jadi itu bu di grup mah. Jadi kalau ada hal-hal gitu langsung aja ke sekolah. Ibu guru betul nggak? Anak saya bilang begini. Nah ibu jangan harap bu guru jawabnya hari itu, bohong hari itu. Kecuali ibu guru saksi tahu, jadi sabar. Ibu guru akan konfirmasi dulu ke keadaannya. Saha tadi anu ningali si A jatuh misalnya. Jadi jangan rusuh. Nah bu guru teh tengah jawab. Nah bu guru teh memperhatikan anak aku jatuh. Kan anaknya banyak. Anak 100. Berapa anaknya? Anak 87. Bu gurunya 10. Wajar atuh di ujung gitu teka tinggal. Wajar atuh di ujung gitu teka tinggal. Maka si bu guru akan konfirmasi dulu ke temannya, betul tidak ada kejadian itu. Kalau tidak ada yang melihat, besoknya yang akan konfirmasi ke anaknya. Begitu ya bu? Oke. Nah, jadi selalu tanya keadaan. Atau misalnya ada yang gini-gini, sok keadaan kamu sekarang gimana, ngambil misalnya. Oh oke. Keadaan kamu sekarang gimana? Nah begitu ibu juga boleh bu. Karena di sekolah itu hanya 30% bu, yang 70% justru bersama ibu. Dan ibu harus beruntung jika didikan pertama itu didikan ibu. Sekolah mah hanya membantu. Jadi justru ibu yang harus terlibat. Membayar ya, itu mau urusan sekolah, jangan bu, ya urusan sekolah. Dan karena udah besar mah ya, udah SD mah grasok cobian. Ditaros ieu alim tengah jauh diajak ka dieu tos alim. Jadi wayahna menuju usia-usia produktif, usia-usia kecil yang masih bisa diajak komunikasi. Nah itu ibu padetin. Ya, jadi yang keempat apa bu? Nah, jika ibu sering menanyakan keadaan anak kita tuh merasa dicintai bu sama ibu, merasa diperhatikan, bahasa biasanya merasa diperhatikan. Nah, bahasa cinta kasih, bahasa psikologinya merasa dicintai. Sok ibu, seharian lo ibu, tadi tanyakan ke si ayah. Itu boga sakit. Ibu teh ngapa wae mama? Si ayah teh sabodo amat. Enak tuh bu, ya itu. Ibu berbuat baik sama si anak, nanti bu Allah digerakkan si ayah. Jadi ayah mah Allah kan, ibu mah anak kok. Ibu gitu. Ingat bu, mendidik anak sesuai zamannya. Kan si ayah mah lain zaman harita gitu. Jadi kalau bawa untuk tengah hadir ke si ayah jadi buat mau dicirian. Oke baik. Yang kelima, memberi dukungan. Gimana sih memberi dukungan teh? Kira-kira apa coba bu memberi dukungan teh? Semangat, oke. Boleh nggak bu pagi-pagi anak mau sekolah di situ tuh dihitung semangat ya nak. Itu bu, beri dukungan, beri motivasi. Ulah ya bu, tong bakalnya bisa pakai bu. Ulah bu, itu yang akan masuk ke otak dia adalah bangor. Terus ibu nanti nonton YouTube-nya Aisyah Dahlan. Kenal ibu? Tahu? Nah justru kalau Aisyah Dahlan itu yang harus terlibat di pagi hari itu ayah. Jadi pagi-pagi itu bilangnya ya, titip ya ke ayahnya. Ada ayah nggak? Ada. Papa, ayah, bakaran itu ya. Titip. Pagi-pagi kan yang ngantar sekolah mah ibu. Setor dulu anaknya ke ayahnya, dipeluk dulu, terus dicium, sudah dicium, ini nggak dicium. Nah itu teh bu, naikin, ibu nanti boleh lihat di Aisyah Dahlan, naikin kepintaran anak kita, dan jadi anak itu merasa aman seharian. Bilang ya, peluk dulu, peluk, unyeng-unyeng sama ayahnya, terus cium tangan, dia kan cium ayah, cium deh ibu ayahnya. Bu Asri sini Bu Asri.
Nah, ini ayahnya. Mau ayah sehat, mau mami, mau neng. Oh, ini ayahnya. Oke. Salah. Cium bu. Bu ayah. Titiknya apa tuh? Apa? Oke. Titiknya itu salah tugasnya. Ayah bu tugasnya. Terus upami ayahna alin selingkuh, ibu tugasnya. Ibu sebelum si ayah kerja dipeluk dulu, diunyeng-unyeng. Serius. Ya tarara cigana ini dicium tak ibu si ayah. Mau selingkuh mau aduh. Jadi itu teh secara psikologi nitip ke nama istilah bahasa. Doa teh mau gitu asal di rumah, alin di rumah gitu. Tapi ayah besok di umum. Segera ibu cari di YouTube supaya suami kita tidak selingkuh. Itu harus dititipkan. Jadi suami kita merasa tenang. Jadi cenah mau naik ke rumah teh. Oh ya tadi mau jadi mungkin saya tidak dapat lagi si ibu di rumah. Kalau anak usaha tadi bu ayah. Kalau ayah bu ibu. Makanya dikasih adek tuh adek. Makanya tuh. Nah, aduh ibu ngapain sama? Ibu juga. Cuma pengaruh yang sangat besar adalah geret ayah. Terus bu, ibu tuh kudu pintar. Karena menurunkan kepintaran adalah dari ibu. Kalau dari ayah mah keamanan, itu dari ayah. Fisik bentuk, maka ibu ulah marah. Mun anak kita mirip si ayah, emang itu si ayah Allah mah bakal mirip ayah. Begitu bu, anak kita tuh bakal mirip ayah. Misalnya teh bibirna tapi ibu mah, hidungna tapi ibu mah, kulitna ibu tapi fisik tuh dari ayah. Namun kepintaran dari ibu. Kumaha ya bu, da abi mah SMP kan lulus enggak belajar aja. Ibu gaduh handphone. Nah eta TikTok ulah balanya hungkul. Nonton si TikTok kan rusak atuh dihayeunkeun. Atuh mah nya aya kompor gas 1.000, motor 1.000. Jadi guna peso 100 pernahnya. Jadi itu bu. Ingat bu, kepintaran dari siapa turunnya? Dari ibu. Nah bisa itu bu. Coba ibu bayangkan. Ibu mah di rumah itu bernyamu, mesin cuci digorengkeun, ieu sasapu, itu dihurungkeun, ieu sapu nya pada ibu. Si ayah bisa teu bu aatnya pulang-pulang dari kantor. Astagfirullah, ieu dino meja dapur segala aya astagfirullah. Hadia ke kamar segala aya astagfirullah. Nanti kan stres teh, tapi kan kak ngadu ke psikolog, bapak gimana ya? Dulu saya lagi muda, lagi gadis, selalu bersih kamar dan lain sebagainya. Mama saya juga begitu, tapi ini suami gimana nih pak begini? Kan tuh mungkin ganti suami. Gitu ya. Tapi buat pernah ayah atau cing ayah si Nabi. Ibu ayah teh yang ngurus anak, yang ngurus warung, yang ngurus imam capek. Oke, gitu. Akhirnya ngelehan daripada pasien. Ayo psikolog rumah satu tung anak bu Aat masih kecil, kan anak saya usia 8 tahun. Satu tung anak bu Aat masih main, wayah kalau rumahnya mau rapi berhenti kerjanya atau pulang kerja bu Aat beberes, tapi kan capek, ya udah biarin aja. Si ade eta mainan sabar dok digorolokeun di mincet emang hese kirinya kudu kabelah mana gitu. Itu bu, itu namanya pembahasan hotel dukungan panjang ya. Itu bu, makanya berterima kasihlah kepada sekolah. Anak-anak dibantu ada item membereskan mainan sesuai dengan tempatnya. Hoyong di bumi taroskeun ka guru kumaha carana turun di bumi. Jadi intinya ibu-ibu yang kerja terutama jangan mau perfeksionis. Jangan bu. Itu tuh dukungan ya panjang kieu. Jadi namun mau ajak atuh si adekna.
beberes bareng si ayahna beberes bareng. Jadi upami ibu balik ke rumah doa kedah Sabtu Minggu insya Allah bersih, karena ayah dan adik disuruh jogging keliling perum juga. Nah buat beberes gitu tahu. Alhamdulillah kakak Mika dan adik Miki telah hadir di hidup mama sama papa. Kakak Mika dan adik Maki sehat dan pintar. Maaf mama belum bisa jadi ibu yang sempurna, masih jauh dari kata sempurna, tapi adik Maki alhamdulillah kakak Mika dan adik Maki udah sembuh dari sakitnya. Alhamdulillah kakak Mika selalu jadi anak yang pengertian di saat kakak masih membutuhkan kasih sayang dari mama sama papa, tapi kakak udah punya adik. Alhamdulillah kakak Mika sekolahnya pintar, hebat, dari Allah masuk sampai hari ini tidak pernah ditunggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah adik Maki berat badannya naik sedikit demi sedikit. Alhamdulillah kakak Mika dan adik Maki udah nurut sama mama. Alhamdulillah kakak Mika udah masuk kamar mama lagi. Alhamdulillah kakak Mika udah jadi anak-anak mama yang soleh-solehah. Terima kasih kakak Mika dan adik Maki sudah ngajarin mama banyak hal. Bukan mama yang hebat, tapi kalian yang hebat. Alhamdulillah kakak Mika dan adik Maki ngajarin mama jadi orang yang pemaaf. Doa dan harapan mama untuk kakak Mika dan adik Maki, semoga kakak dan adik Maki menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang sukses di kemudian hari, bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, dan orang-orang sekitar. Ya Rabbal Alamin. Oke, hari ini